Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Dede Niftaul Hidayat di channel DMH Media. Oke, sahabat semua. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai UMPTKIN untuk tahun 2022. Nah, di mana kali ini saya akan membahas lengkap semua mengenai UMPTKIN. Nah, buat kalian yang sedang persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri keislaman gitu ya, kalian bisa bergabung di grup masuk UMPTKIN 2022. Ada grup telegramnya, linknya ada di deskripsi, gratis. Kalian bisa gabung di sana. Buruan, kita diskusi sama-sama di grup tersebut. Oke, balik lagi pada intinya. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan kepada kalian. Di sini saya udah masuk ke website resmi UMPTKIN untuk tahun 2022. Nah, website ini juga kalian bisa cek di Google ya. Jadi saya sumbernya ini sudah sangat gitu ya, resmi. Jadi bukan sumber yang abal-abal. Oke. Jika kalian login ke UMPTKIN ini, mengunjungi websitenya, ini tampilan pertamanya seperti ini. Nah, selamat datang di UMPTKIN 2022. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ada UIN, ada YIN. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini ada beberapa menu, ada informasi, PTKIN, prodi, dan kontak yang kalian bisa lihat. Namun sebelumnya kita scroll dulu ke bawah, kita tahu dulu informasi mengenai UMPTKIN ini supaya kalian lebih paham. Oke, di sini ada pengantar ya, di mana pengantarnya itu berdasarkan undang-undang itu dijelaskan bahwa di mana di sini dijelaskan kalau UMPTKIN ini merupakan seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri, UIN, Institut Agama Islam Negeri, YIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembiayaan penyelenggaraan UMPTKIN ini dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini juga ada daftarnya. Ini untuk pendaftarannya dibukanya tanggal 25 April sampai 31 Mei. Ini untuk pendaftarannya ya, bukan ujiannya. Gimana? Di sini kalian udah paham kan mengenai jalur masuk UMPTKIN ini? Oke, kita next. Kita klik yang informasi. Di sini akan banyak informasi banget buat kalian yang harus kalian pahami betul-betul gitu ya, dari persyaratan, jadwal pendaftaran, kemudian biayanya, dan lain sebagainya. Kita klik. Nah, ini dia muncul. Nah, di sini semua ya, ada ketentuan, jadwal, biaya, alur pendaftarannya. Di sini udah dijelaskan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada ketentuan umum. Ketentuan umum ini bisa dikatakan juga persyaratan dan ritmenya gimana gitu ya, alur untuk pendaftarannya. Di ketentuan umum ini, di poin pertama, lulusan dari satuan pendidikan mau MA, MAK, SMA, SMK, atau pesantren muadalah atau yang setara tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi, ini ketentuan secara umumnya yang bisa mengikuti itu yang tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Nah, kemudian lulusan tahun 2020 dan 2021 itu harus memiliki ijazah yang sederajat gitu ya. Sedangkan lulusan tahun 2022 itu harus memiliki surat keterangan lulus dari kepala madrasah atau sekolah atau pesantren. Kemudian dilengkapi dengan pas foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap MA, SMK, pesantren, dan atau muadalahnya gitu ya. Jadi buat kalian yang tahun 2022 lulusnya gitu ya, kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus, tetapi harus distempel oleh sekolahnya dan juga harus menyantumkan pas foto terbarunya yang tahun 2020, 2021 juga sama. Kemudian next ke poin yang ketiga,
membayar biaya UMPTKIN melalui bank yang ditetapkan oleh panitia nasional. Nah, biasanya UMPTKIN ini menggunakan bank BNI. Oke, next, poin keempat, di mana kelompok ujian UMPTKIN ini terbagi menjadi 3 ya. Ada tes kemampuan dasar, atau bisa disingkat TKD, tes potensi akademik, bahasa, dan keislaman. Kemudian tes kemampuan bidang IPA dan tes kemampuan bidang IPS. Jadi, untuk UMPTKIN ini, kalian bisa memilih gitu ya, mau ambil yang IPA atau mau ambil yang IPS ujiannya. Kemudian yang kelima, ketentuan kelompok program studi, jumlah pilihan, dan lokasi ujian adalah sebagai berikut ini. Kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA di semua pilihan, maka kelompok ujian peserta adalah IPA. Atau jika peserta memilih prodi IPS di semua pilihan, maka kelompok ujian peserta adalah IPS. Semua kelompok ujian IPA-IPS dapat memilih minimal 1 prodi dan maksimal 3 prodi. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Setiap peserta bebas memilih lokasi ujian di salah satu PTKIN seluruh Indonesia. Nah, jadi saya simpulkan di sini, kalau kalian memilih IPS, maka jurusan yang bisa kalian pilih juga adalah jurusan yang menerima IPS, artinya jurusan yang soshum gitu ya, kalau misalnya di SBMPTN itu. Yang IPA pun juga seperti itu. Dan di sini kalian bisa memilih maksimal 3 pilihan prodi. Dan kalian juga bisa memilih lokasi ujian kalian, mau dimanapun yang dekat dengan rumah kalian. Kemudian next ke poin yang keenam, ujian hanya terdiri dari satu tipe ujian, yaitu sistem seleksi elektronik. Itu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer. Jadi kalian ujiannya menggunakan komputer ya guys. Nah, ini adalah jadwal resmi UMPTKIN tahun 2022. Pendaftaran atau pembayaran itu dari tanggal 25 sampai 4 Juni. Kalian harus catat ya tanggalnya. Finalisasi pendaftaran ini adalah terakhir ya pendaftarannya 25 sampai 4 Juni sama gitu ya. Pelaksanaan uji coba, ini ada uji coba dulu ya sistem komputernya dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni. Kemudian pelaksanaan ujiannya tanggal 14 sampai 17 Juni. Wah, masih cukup banyak ya. Kalian bisa persiapkan dari sekarang juga. Dan untuk pengumuman hasilnya tanggal 30 Juni, guys. Oke, kita next ke jadwal ujiannya. Pelaksanaan ujiannya tercantum pada masing-masing kartu tes peserta dan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, ini rencananya ya, baru rencananya ini pelaksanaan UMPTKIN ini kalian udah ada gitu ya jadwalnya, jamnya jam berapa, harinya hari apa, itu di tes di kartu tes pesertanya atau di kartu peserta yang nanti kalian akan dapatkan setelah melakukan pendaftaran. Lalu biaya pendaftarannya berapa sih Kak? Nah, untuk biaya pendaftarannya itu Rp200.000. Belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan virtual akun. Nah, di sini juga ada video tata cara pendaftarannya, kalian nanti bisa cek aja. Nah, di sini ada alur pendaftarannya. Jadi kalian mendaftar mengisi biodata secara online di website ini ya, di umptkin.ic.id. Kemudian kalian nanti akan mendapatkan slip instruksi pembayaran atau nomor yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Kemudian PIN dan informasi nominal yang dibayarkan serta tata cara pembayaran. Calon peserta melakukan pembayaran di Bank BNI atau selain BNI dengan ketentuan sebagai berikut. Melalui Bank BNI, pembayaran dapat dilakukan seluruh kantor cabang, ATM, SMS, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa gitu ya melalui BNI ini. Selain Bank BNI, pembayaran dapat dilakukan secara transfer ke virtual akun BNI gitu ya. Peserta mendapat bukti pembayaran biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Peserta melanjutkan pendaftaran online UMPTKIN dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih kelompok ujian, program studi, dan lokasi ujian hingga cetak kartu ujian. Kemudian kalian mengikuti ujiannya dan setelah itu tinggal menunggu pengumumannya. Nah, kurang lebih pendaftaran atau alur pembahasan mengenai UMPTKIN ini seperti itu ya guys. Kalian silahkan simak baik-baik, kemudian pahami apa saja persyaratannya.
Dan kita diskusi sama-sama nanti di grup ya. Dan persiapkan dari sekarang buat ujiannya. Oke, kita kembali lagi ke home. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga ini bisa membantu sekali ya. Next, selanjutnya kita bahas ya mengenai soal-soal untuk persiapan UMPTKIN ke depannya bagaimana. Oke, pantengin terus channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.